Shalom. Apa kabar semua? Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan di YS Makassar yang memberikan kesempatan untuk saya bersama istri saya dan beberapa anak saya hadir hari ini untuk sharing. Tema yang diberikan itu sangat luar biasa. Apa tema kita belajar? Saya tahu kan saya terima terus. Apa tema kita belajar? Siapakah antikris? Ya, mengenal, berusaha tahu siapa antikris itu. Saudara, dalam hidup kita selalu ada beberapa konsep yang sudah masuk di pikiran kita. Ya, saya ulangi. Di dalam hidup kita selalu ada konsep yang sudah masuk di hidup kita. Nah, konsep-konsep atau pendapat-pendapat itu begitu luas karena datang dari berbagai macam informasi, betul? Dari buku, dari khotbah langsung, dari sosial media, dari apa saja. Nah, maka itu tidak sedikit di antara kita itu jadi bingung. Bahkan tidak sedikit di antara kita berkata, hamba Tuhan ini berkata begitu, hamba Tuhan itu berkata begini. Apalagi bicara tentang antikris. Betul? Coba jawab pertanyaan saya. Tiap kali kita mendengar nama ini disebut antikris, yang paling umum muncul apa di benak kita? Cepat saya tanya ini. Yang paling umum, pendapat umum, muncul apa di benak kita? Senang, takut, ngeri, nggak usah tahu atau apa? Ayo, paling umum. Takut. Nah, ini yang salah. Kita tidak perlu takut pada antikris. Amin kan? Ini penting. Kita ini perlu takut kepada Tuhan. Betul? Nah, kenapa begitu banyak gereja takut pada antikris? Maafkan saya, karena sebagian besar khotbah-khotbah tentang akhir zaman selalu menyebut antikris. Bahkan izinkan saya mengatakan kalimat ini, walaupun tema kita di seminar tadi pagi dan sekarang ini adalah sama, siapa sebenarnya antikris itu? Ya, walaupun temanya begitu, tapi saya ingin menekankan demi kasih Bapa Yahweh yang baik, dan berikan demi kasihnya yang baik, jangan pernah takut dengan antikris, sebab dia sudah dikalahkan sejak Yesus mati. Amin. Tapi kita tetap harus tahu siapa dia. Nah, konsep-konsep yang begitu banyak kita terima dalam informasi dalam bentuk apa saja. Kiranya hari ini Roh Kudus menolong kita untuk kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak takut menghadapi mereka. Setuju ya? Nah, bagi anak-anak muda itu paling takut dengar antikris. Jawabannya cuma satu, kan saya belum menikah. Nah, itu gak ada hubungan seharusnya. Ayo, betul tidak? Apa hubungannya antikris dengan pernikahan? Gak ada. Kenapa anak-anak muda begitu takut kalau mendengar antikris dan dihubungkan dengan menikah? Karena antikris muncul di akhir zaman. Dan begitu mendengar akhir zaman sama konsepnya. Nah, perhatikan pertanyaan saya. Selama ini kita mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Saya minta jujur. Kalau saudara jawab jujur, nah ini yang akan jadi patokan kita belajar. Selama ini semua kita mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman, jujur jawabnya. Lebih banyak membicarakan tentang Yesus Kristus Raja segala Raja, atau lebih sering membicarakan tentang si antikris? Ayo jujur. Mau saya tanya, mana yang paling sering kita dengar? Antikris. Padahal salah. Pusat daripada akhir zaman, dengar baik-baik, pusat inti pengajaran akhir zaman bukan pada si antikris, tapi pada Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja. Mau kata tangan. Betul tidak? Bukan
kepada yang lain. Oke, kita lihat ayat tema yang dipilih oleh Bapak Gembala. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Nah, di seluruh Alkitab hanya 1 Yohanes 2 di perikop ini yang menulis tentang antikris. Saya ulangi, di seluruh Alkitab hanya 1 Yohanes 2 dalam perikop ini yang menulis tentang antikris. Tidak ditulis di kitab-kitab yang lain. Bahkan saya sih bisa salah karena kata manusia, tapi sampai hari ini saya mempelajari. Bahkan contoh, setiap kali mendengar antikris, maka kitab apa yang paling cepat muncul di otak kita? Wahyu. Ada di seluruh kitab Wahyu tidak ada kata antikris. Aneh bukan? Loh, kok bisa begitu? Nah, ini karena salah informasi, salah konsep. Matius 24 juga nggak ada menjelaskan antara penganiaya antikris itu beda. Di seluruh kitab Wahyu yang paling dominan itu binatang itu, makhluk itu, bukan antikris, beda. Siapa antikris? Ayo kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah? Oh, bukan. 1 Yohanes ayat berapa tema kita? 22. Temanya ayat. Oh betul 22 ya. Oh saya ulang ya. Siapakah pendusta itu? Yaitu ia yang apa kata yang menyangka? Tidak percaya ya bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah antikris. Sekarang balik. Berarti antikris itu siapa? Pendusta. Loh, betul tidak? Antikris itu pendusta yang menyangkal Bapa maupun Putra. Saudara, inilah manusia kita. Ya, ayat ini sangat relevan hari-hari ini di Indonesia. Apa relevan? Coba lihat. Pernah dengar istilah hoax? Itu paling laku bukan sekarang? Nah, betul tidak? Paling laku tidak? Wah, luar biasa. Dengan hebatnya teknologi informasi, dengan hebatnya sosial media, dengan hebatnya muncul orang-orang pintar, kebanyakan anak-anak. Saya tanya kepada saudara, hari-hari ini bangsa Indonesia, khususnya saya bicara Indonesia, saya nggak bicara dunia, lebih senang membaca berita yang benar atau yang mendusta? Ayo jawab cepat. Pendusta. Nah, itu antikris. Sudah begitu saja. Jadi jangan menerjemahkan antikris, nanti akan datang sebuah pemerintahan baru yang akan melarang orang beribadah, akan menyiksa orang Kristen, akan begini. Tidak, itu beda. Semua bentuk penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan antikris, tidak ada. Ya, yang masih belum setuju dan percaya, jangan nolak dulu pengajaran ini. Ya, lagi sekali sayang waktunya, kita tidak akan membahas seluruh ayat di 1 Yohanes 2 tentang antikris karena waktunya. Tapi percayalah, tentang antikris yang ada di 1 Yohanes 2 tidak bicara tentang penganiayaan, tidak bicara tentang memusuhi gereja, tidak. Dengan tegas, antikris itu pendusta yang mengajarkan kita di dalam gereja khususnya untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ini yang dibuat oleh antikris, bukan aniaya.
Maka itu nggak usah takut dengan antikris, sebab dia bukan si penganiaya. Bedakan ini baik-baik. Maka itu tidak disebut anti Yesus, tapi anti Kristus. Jadi antikris ini yang dimusuhi adalah Kristus. Kristus itu bukan nama, tapi pangkat. Dalam bahasa Ibrani Mesias, dalam bahasa Indonesia yang diurapi, itu pangkat. Nah, semua kita yang percaya Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya pun berhak menyandang gelar Kristus, karena kita punya otoritas. Ngerti nggak maksud ini? Nah, yang dimusuhi oleh si antikris, otoritas itu, kuasa itu. Nah, saya percaya yang sudah terlalu lama dengar konsep antikris dan pembangkit zaman susah menerima fakta ini. Tapi saya tanya, betul tidak ayat ini yang kita bahas sekarang, bahwa antikris bukan penganiaya tapi pendusta? Yang mereka buat menyangkal bahwa Yesus itu adalah yang diurapi. Itu yang mereka tantang. Ia adalah antikristus yang menyangkal, yang tidak percaya tentang Bapa dan Putra itu. Jadi mulai hari ini jangan mendiskusikan, membicarakan antikris dengan penganiaya. Beda. Pokoknya ini kuasa yang menentang Kristus yang diurapi itu. Dari mana kita mulai belajar tentang yang diurapi? Ayo kita buka Kisah Rasul pasal 2. Karena Tuhan Yesus pun terima pengurapan yang adalah pelantikan. Kisah Rasul pasal 2. Judulnya apa? Pentakosta. Nah, peristiwa yang paling hebat adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid 120 orang itu bisa berbahasa-bahasa bangsa-bangsa yang datang, tapi yang mendengar berkata, "Mabuk kamu." Maka muncullah saudara kita satu, siapa itu? Petrus, yang menerangkan apa yang terjadi ini sehingga kamu menuduh kami mabuk. Mulai ayat 30. Oke? Karena ia seorang nabi dan tahu bahwa Elohim telah bersumpah kepadanya bahwa dari keturunannya akan bangkit Mesias, Sang Kristus. Kalau kita bicara tema antikris, bangkit Sang Kristus yang akan, ayo baca, yang akan duduk di atas tahtanya. Nah, bicara duduk di atas takhta itu menunjukkan apa? Kuasa, memerintah. Nah, Sang Kristus yang dibenci oleh antikristus itu bicara benci pemerintahnya. Ayat 31. Maka ia sudah melihat dan berbicara sebelumnya mengenai kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak akan tetap tinggal dalam kematian, demikian pula tubuhnya tidak akan mengalami kebinasaan. Luar biasa Petrus menjelaskan. Ayat berikut, dialah Yesus yang telah dibangkitkan oleh Elohim. Mengenai dia, teruskan, siapa jadi saksinya? Kami. Nah, begitu pula setelah kita ada di acara untuk membahas tentang antikris, maka saudara dan saya pulang dari acara ini harus menjadi saksinya bahwa kita tahu siapa Kristus Mesias itu. Amin. Jangan bicara tentang antikrisnya, lebih baik bicara yang benar. Tadi pagi dalam satu kali poin saya yang begini. Karena kita sudah tahu antikris itu pendusta. Maaf saya ngomong, bodoh atau pintar,
kalau kita ngurusi si pendusta? Nah itu dia. Bodoh. Oke, saya pakai prinsip dagang, ya, bisnis. Fakta, setiap kali ada merek terkenal, ada produk yang hebat dan laku, pasti ada palsunya. Coba ada palsunya tidak? Nah, ini ilmu bisnis. Setelah yang palsu beredar, pertanyaan penting ini. Sebagai konsumen, kita ini mau ngurus yang palsu atau tetap tekun di yang asli? Ayo coba jawab sebagai konsumen, pembeli. Ya ngurus yang asli dong. Ngapain ngurus yang palsu? Yang berikut, tidak ada cara lain untuk mengenali yang palsu. Itu tidak boleh mempelajari yang palsu. Jawab dulu nih, ya atau tidak? Kalau kita konsumen ingin tahu yang asli, maka pelajari yang asli, cari tahu yang asli. Jangan sibuk dengan yang palsu. Maafkan saya, saudara, 90% lebih gereja mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Mengapa gereja lebih banyak membahas si pendusta, bukan yang benar? Betul tidak? Maka itu selama ini tiap kali kita mendengar kata akhir zaman, langsung yang keluar antikris. Mengapa kita tidak mengagungkan, meninggikan Sang Kristus itu yang dimusuhi oleh si antikris? Mengapa kita sibuk urus yang memusuhi Kristus? Setuju gak saya ngomong ini, saudara? Maka untuk mengerti yang asli, mulai hari ini tinggalkan si pendusta. Apa yang diurusi? Memang dia pendusta, hobinya hoax terus. Betul, maka kita cari yang asli, yang benar. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Dahsyat sekali. Jadi jauh lebih penting kita mengenal yang asli. Jangan sibuk dengan yang palsu. Walaupun kita harus tahu, tapi porsinya diubah. Kalau selama ini gereja banyak ingin tahu tentang yang palsu, bahkan saya sampai heran. Ada berapa teman saya pendeta, saya sampai bingung, kok nggak bisa mengkhotbah tentang antikris, bahannya dari mana? Padahal di Alkitab cuma ditulis sedikit, tapi yang asli Sang Kristus itu banyak sekali ayatnya. Berarti nggak kalimat yang saya katakan? Jadi seharusnya kita lebih baik mengajar, membicarakan siapa yang benar itu, siapa Kristus itu. Setuju ya? Maka itu di seminar ini saya tidak akan bicara banyak tentang antikris. Ngapain pendusta saya urusin? Tapi kita harus tahu. Tapi kalau kita tahu yang benar, tahu yang asli, maka yang palsu akan kita tinggalkan. Saya ulangi lagi, kami semua adalah, luar baca, kami semua adalah saksi. Saya berdiri di hadapan saudara menjadi saksi Kristus, bukan saksi antikris. Saya nggak butuh dia, saya butuh Kristus. Karena itu yang benar. Ini pernyataan Petrus ayat berikut. Setelah ditinggikan, pelan-pelannya mulai ayat ini kita masuk. Setelah ditinggikan di sebelah kanan Elohim, di dalam hari-hari besar keagamaan di Indonesia, Kristen punya 5 hari besar. Ya, Kristen punya 5 hari besar. Tapi yang satu selalu jatuh pada hari Minggu, maka itu nggak dihitung. Oke, yang pertama jelas Natal. Betul? Setelah Natal, termasuk Pentakosta. Jadi dari 5 hari besar Kristen yang diakui pemerintah Indonesia, 2 itu jatuhnya pasti hari Minggu, 3
yang bisa beda-beda, tapi dari 3 yang satu itu pasti hari Kamis. Saya tunjukkan nantinya, itu penghitungan kalender yang kita nggak usah tahu. Satu. Setelah Natal ada apa? Apa saya tahu? Jangan Paskah dulu, kecepatan. Apa? Jumat Agung. Betul? Nah itu selalu hari Jumat. Nah ada 2 ya. Nah setelah Jumat Agung baru Paskah. Nah Paskah ini hari Minggu. Setelah Paskah itu ada hari kenaikan, dan itu pasti Kamis. Setelah kenaikan hari hari Pentakosta, dan itu pasti hari Minggu. Setelah Pentakosta yang terakhir, masuk lupa sih. Setelah Pentakosta, kembali saya ngomong. Kenaikan dulu, saudara jadi bingung saya. Setelah kematian, Jumat Agung, kebangkitan hari Minggu, lalu kenaikan. Nah, kenaikan itu pasti hari Kamis, saya kembali. Nah, setelah kenaikan itu baru Pentakosta, itu selalu hari Minggu. Maka itu Paskah dan Pentakosta nggak masuk libur nasional karena tetap Minggu, pasti libur. Nah, yang keempat ini yang luar biasa, yaitu kenaikan. Dan Petrus menjelaskan, setelah ditinggikan di sebelah kanan Elohim, siapa dia? Sang Kristus, Yesus itu. Maka dia bagaimana? Dan ayo baca, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Saudara, inilah satu-satunya ayat yang paling jelas di Alkitab kapan dia disebut Kristus, yaitu setelah dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Apa? Bagaimana? Baca Bapa bagaimana? Mencurahkannya. Nyanya itu siapa? Bukan Kristus, salah. Roh Kudus. Nyanya itu pangkat itu. Nya di sini bukan menunjuk kepada Bapa di surga, bukan menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus, tapi otoritas. Memberikan otoritas. Maka kalau saya baca untuk mempermudah pengertian kita, Bapa melantik Yesus menjadi raja segala raja, dicurahkannya. Kenapa ada kata dicurahkan? Karena dalam kebenaran Taurat, semua raja untuk pelantikan harus dituangi minyak. Maka itu ada kata dicurahkan. Maka itu pada hari Pentakosta disebut kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Nah, kalimat berikut ini yang penting. Perhatikan baik-baik supaya tahu Kristusnya itu kapan terjadi. Seperti yang seperti yang sedang kamu lihat dan dengar sekarang. Roh Kudus tolong kami, ini agak sulit kami mengerti, tapi kami mau belajar untuk mengerti hati. Saya akan hubungkan Kisah Rasul 2 ayat 33 dengan Mazmur 133. Coba buka dulu Mazmur 133 ya, mulai ayat 1. Nyanyian syarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Ayat 2. Seperti terusnya minyak yang berharga. Kenapa berharga? Karena ini pelantikan. Minyak gak sekedar minyak, tapi minyak menandakan pengurapan untuk menerima kuasa sebagai raja segala raja. Seperti minyak yang berharga di atas kepala
yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun yang mengalir ke leher jubahnya. Tuhan sungguh tolong kami supaya kami mengerti. Sang Kristus dijelaskan oleh Kisah Rasul 2:33 dan Mazmur 133 ayat 2 yang dikurangi. Oke, tadi kita sudah sepakat, walaupun seminarnya tentang siapa sebenarnya antikris, tapi kita tidak mau membahas dia banyak-banyak. Ngapain pendusta dibahas? Nah, saya mau bahas yang asli, yang benar ini. Jelas ya? Nah, untuk mengerti yang asli, maka dua ayat ini jadi pegangan buat kita, yaitu Kisah Rasul 2:33 dan Mazmur 133 ayat 2. Dalam prinsip yang Tuhan berikan kepada Paulus, gereja dengan Tuhan Yesus, siapa kepala, siapa tubuh? Coba jawab. Siapa kepala, siapa tubuh? Gereja dengan Tuhan Yesus. Kan dikatakan dalam perjanjian baru ada kepala dan ada tubuh. Maka itu siapa kepala, siapa tubuh? Gereja adalah tubuhnya, Yesus adalah kepalanya. Setuju ya? Ini akan buat kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tubuhnya masih ketinggalan di bumi, karena dia hanya kepala. Pelan-pelan, Efesus 1 ayat 22-23. Dan telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, lagi sekali kaki Kristus. Dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai apanya? Kepala atas segala sesuatu. Ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya. Saya stop. Saudara, ini luar biasa. Jadi yang naik ke surga itu bukan Yesus Kristus yang utuh, hanya kepalanya saja. Tubuhnya masih ketinggalan di dunia. Jangan tanya untuk apa, itu urusan Tuhan. Maka itu kalau kita mau bersatu, maka kepala itu akan datang. Kenapa kepala nggak datang-datang? Karena tubuhnya masih tercerai-berai. Kalau kepala datang nggak punya tempat untuk diletakkan kepalanya di mana, kan gak lucu, kepalanya keliling kemana-mana sendiri. Tubuhnya tercerai-berai, ngerti ya? Maka itu penting sekali melihat ini. Nah, kalau ada manajer, ini ayatnya. Saudara pernah dengar kata job description? Saya ini lupa, salah satu anak saya manajer pernah dengar. Dalam bahasa Indonesia ada kata bagus, kalimat bagus untuk job description. Tolong saya. Apa itu? Bukan pendelegasian. Ada kata itu, tapi ada sebenarnya. Ayo, ada yang bisa menolak job description? Halo, ada orang gak ini? Apa job description? Oke ya, pasti ngerti. Dengar. Seorang manajer akan diakui dia hebat kalau dia bisa mendelegasikan tugas kepada anak buahnya. Itulah job description. Apa di surga itu manajer hebat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka menurut Efesus 1, 22-23, job description tegas. Yesus kepala, gereja tubuhnya. Titik. Jelas ya? Nah, tadi Efesus Kisah Rasul 2 ayat 33, kepala di surga sedang diapain? Ini Kisah Rasul 2:23, kepala di surga sedang diapain? Dicurahkan Roh Kudus, kepala. Oke, tubuhnya di mana? Di bumi. Ketika minyak yang berharga itu turun di atas kepala imam, Harun itu imam besar, yang merupakan gambaran Tuhan Yesus imam besar. Ketika minyak itu dicurahkan di kepala imam, yaitu Yesus, maka minyak itu turun sampai ke janggut, sampai ke jubah. Pelan-pelan.
yang pakai jubah kepala atau tubuh. Maka itu kalau kepala dijubahin itu salah, panas. Maaf, salah besar. Yang pakai jubah itu tubuh. Nah, ingat Petrus berkata, seperti yang sedang kamu lihat. Kan orang-orang berkata, kamu mabok ini. Enggak, kami enggak mabok. Yang kamu lihat dan yang kamu dengar sekarang ini peristiwanya terjadi di surga. Kepala kami sedang terima pencurahan minyak, dan minyak itu meleleh sampai ke jubahnya. Berarti yang kena siapa? Tubuhnya, yaitu gereja. Dahsyat nggak saudara? Tapi ini kalau saya lihat dari sini ada berapa yang coba wajahnya? Seperti nggak ada pengharapan. Padahal ini luar biasa. Bulannya teman ini luar biasa. Bulan Juli tahun 81 saya pertama kali menerima pewahyuan konsep Pentakosta. Bahwa Pentakosta itu ketika segala raja diurapi dari kepalanya dan tubuhnya masih ada di dunia karena kita gerejanya, maka minyak itu meleleh. Di situ saya sadar, saya bangkit. Maka itu begitu semua kita sudah penuh Roh Kudus, bukan untuk sombong, maka kita berhak disebut Kristus karena yang diurapi. Nah, ini yang dibenci oleh si pendusta itu, supaya gereja tidak punya kuasa sama sekali. Oke, kembali dulu ke Efesus 1 ayat 22. Maaf ya, saya agak panjang cara menjelaskan supaya dan telah ngapain? Menundukkan berapa hal, segala sesuatu di mana. Oke. Jadi kalau kita bicara job description, Yesus kepala, gereja tubuh. Berarti kaki Kristus ada di mana? Loh, kok bingung lagi? Di tubuhnya, ada di bumi. Awas para bilang kakinya jadi kepalanya, itu kepiting. Bukan. Loh, ini loh saudara, yang dibenci oleh antikris itu kebenaran ini, supaya saudara dan saya jadi loyo, tidak berdaya, dan dibodohi oleh iblis. Enggak ada kurang, kamu dibohongin. Nah, itu pendusta. Pelan-pelan, dan dia telah menundukkan. Dianya adalah Bapa, Yahweh Tuhan. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Oke. Roma 16 ayat 20. Ini jelas sekali. Inilah Kristus yang ada di dunia. Elohim damai sejahtera akan apa? Segera menghancurkan siapa? Setan di bawah kakimu. Kakiku, baca begitu. Kok kakimu lagi? Bukan, jadi gua. Oke, jadi di bawah kaki siapa setan dihancurkan? Kaki kita. Coba angkat kakimu, ya ada setan di situ. Dia. Maka itu selama kita hanya percaya pada antikris, karena kita membesar-besarkan dia, kalau dengar khotbah akhir zaman, maka cuma ada satu di antara dua. Apabila si setan itu tidak ada di bawah kaki kita, berarti setan ada di kepala kita. Loh, betul tidak? Nah, jujur, kebanyakan murid Yesus, setannya di mana? Loh, saya tanya, di kepala. Dibuat pusing, gak bisa tidur, ketakutan, khawatir. Betul? Karena kita lupa posisi kita. Ini luar biasa. Elohim damai sejahtera
Karena damai sejahtera itu adalah otoritas kerajaan yang dicuri oleh iblis. Orang Kristen yang tidak punya damai sejahtera berarti dia tidak punya pengurapan, karena itu otoritas. Maka itu disebut Elohim, damai sejahtera. Ya sedikitnya bedanya. Apa bedanya Elohim dengan Yahweh? Elohim itu menunjukkan yang paling tinggi, pencipta alam semesta. Jadi pangkat Elohim itu pangkat, namanya Yahweh. Bapa itu fungsinya. Jadi Bapa dan Elohim dan Yahweh itu satu. Elohim itu si pangkat, El artinya penguasa segala-galanya, hadir buat kita sebagai Bapa, dan Bapa kita punya nama Yahweh. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Elohim itu pangkat. Presiden kita pangkatnya presiden, namanya Jokowi. Di hadapan anak-anaknya bertiga, presiden sebagai Papa. Nah ini bedanya. Elohim itu pangkat, posisinya paling tinggi. Papa itu fungsinya. Lagi sekali, Elohim itu posisinya, Papa itu fungsinya, namanya Yahweh. Jadi jangan rancu kalau baca. Elohim damai sejahtera akan segera menghancurkan setan di bawah kaki. Saudara, di semua terjemahan kata ini ada akan segera. Aneh. Kenapa akan kok segera? Sudah segera kok akan. Inilah bukti bahwa ketika kita masih dalam kebodohan, tidak tahu bahwa antikris itu berdusta, maka selalu akan. Tapi setelah kita tahu siapa yang asli, yaitu Sang Kristus, segera kita hancurkan iblis. Amin. Di bawah kaki kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, wah, luar biasa, menyertai kita semuanya. Amin. Sampai yang pulang ini. Belum. Nah, kita akan masuk pada poin yang sesuai. Selama gereja tidak pernah menyadari posisinya bahwa kita ini Kristus yang punya otoritas, maka selama itu antikris yang nyata. Renungkan kalimat. Selama kita tidak mengenali posisi kita yang begitu luar biasa, maka selama itu antikris yang lebih menang, lebih nyata di hadapan kita. Untuk menghadapi apa saja, kita selalu kalah. Tapi mulai hari ini dalam nama Yesus bangkit. Amin. Kita punya otoritas. Oke, sekarang catat semua ayat-ayat yang saya akan berikan. Di mana posisi kita? Pelan-pelan ya. Hanya ada satu hal yang sangat mutlak, bukan cuma penting. Hanya ada satu hal yang sangat mutlak, bukan penting. Kalau kita tersesat, mau ke rumah orang, tapi nggak tahu, mungkin GPS pun lagi ngaco, maka kita telepon nggak pada yang punya rumah? Udah jawabnya atau tidak? Pertanyaan satu-satunya, bukan dua atau tiga. Pertanyaan satu-satunya dari orang yang kita mau tuju rumahnya, ketika kita tersesat, apa pertanyaan mereka kepada kita? Kamu di mana? Ini mutlak, saudara. Ketika saudara tidak tahu posisimu di mana, disitulah antikris menggoblok-goblokkan kita, antikris nginjak-nginjak kita, antikris membodohi kita, karena kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, kalau orangnya tanya, kamu di mana? Jangan jawab di depan Indomaret. Kacau itu.
di Makassar ada berapa banyak itu. Juga jangan bilang di dekat lampu merah, yang mana? Juga jangan nyebut di depan pompa bensin yang mana? Coba bayangkan betapa celakanya kita berdua, baik dia maupun kita, kalau kita nggak bisa jelaskan sedang di mana. Maka teman kita itu panik mau ngomong apa, dulunya atau tidak cepat. Oke, ada beberapa ayat yang kita akan temukan posisi kita di mana. Nah, kiranya sejak hari ini setelah tahu kita posisi di mana, jadilah pemenang, bukan orang kalah lagi. Amin. Dan itulah otoritas yang diberikan. Maka itu jangan sibuk dengan antikris. Efesus 2 ayat 6. Ini posisi kita. Efesus 2 ayat 6. Oke. Dia, siapa dia? Yesus. Telah atau akan? Jadi sudah selesai. Telah apa? Membangkitkan siapa? Saya, kita. Saya, oke? Yesus Kristus telah membangkitkan saudara dan saya. Dan ini loh, ini yang luar biasa. Bapak terima kasih. Ini posisi kita yang hebat. Dan telah mendudukkan kita bersama-sama Kristus Yesus di surga. Haleluya. Nah, saya suka sekali di Makassar itu ada 2 tempat yang hampir sama, tapi beda. Coba kalau saya sebut Panakukan dengan Panaikan. Loh, kok tertawa? Kalau nggak orang Makassar nggak ngerti. Oke. Apa yang muncul di benak orang kalau orang tanya, ini orang Makassar tuan, kita tinggal di mana? Saya pertama bingung, kita. Hah? Saya nggak tahu dari mana asal orang Makassar. Saya kok disebut kita, kamu disebut kita, sebagai makan saya. Nggak bahas itu. Nah, Pak Yohan, ini bisa didengar sama Bu Elisa ini unik. Nah, satu pulau yang sama, ke utara sendiri, orang Minahasa berkata kita lain lagi. Betul tidak? Buat kita buat orang Makassar dengan kita buat orang Minahasa sudah beda. Udah bisa ngurus itu nanti. Oke. Jadi kalau orang Makassar tanya kita tinggal di mana, itu artinya kamu tinggal di mana. Dengar ya. Begitu saudara jawab Panaikan, pasti oh. Ya, yang belum tahu karena Panaikan itu kuburan. Tapi kalau jawab oh di Panakukan, wow. Kenapa? Karena Panakukan itu perumahan orang kaya. Kebetulan letaknya juga nggak jauh. Oke, nah menurut ayat ini posisi saudara di mana? Saya nggak tanya Panakukan atau Panaikan. Tanya ini. Menurut ayat Efesus 6 posisi kita di mana? Di surga. Amin. Dan tidak sendirian. Perhatikan kata bersama. Bersama siapa? Kristus Yesus. Lawannya si antikris. Ayo jujur. Sekalipun semua kita tinggal di Panaikan. Dengerin dulu. Itu kan cuma rumah jasmani di dunia. Tapi posisi kita di mana? Di surga. Amin. Inilah kemenangan yang luar biasa. Amin. Posisi kita di surga. Maka itu ketika iblis, ketika antikris membimbangkan hidup kita, saudara gak boleh ragu-ragu. Ingat, ketika kita sedang tersesat dan kita ragu-ragu, iya ya aku ini di mana ya? Aku ini di mana ya? Panik sudah. Tapi hari ini, ketika si pendusta itu membohongi kita, bacakan firman ini. Doa amin. Bacakan firman ini. Posisi di surga.
bersama dengan Kristus Yesus. Betul? Pertanyaan berikut, ngapain kita di situ bersama Dia? Jangan bilang hobi, awas. Ayo pertanyaan, ngapain kita bersama Kristus di surga? Ngapain? Memerintah. Memerintah siapa? Bukan. Iblis. Memerintah kelemahan-kelemahan kita, dosa kita, kejahatan kita untuk tunduk. Sudahlah, jangan dikit-dikit nyalakan iblis. Coba berbelas kasihan dikit, beriblisan dikit, bukan berkemanusiaan. Maksud saya begini, dengar ya, ini kalimat terus. Iblis itu nggak usah disalahkan terus, kasih. Kenapa? Sebab nggak usah disalahkan, dari dulu memang mereka sudah salah. Betul? Kalau sudah salah, ya sudah, nggak usah disalahkan terus. Karena yang salah kan kita. Nah, bukan kitanya orang Makassar ya. Yang salah kan kita. Karena apa? Kita nggak tahu posisi kita. Amin. Nah, Wahyu 1 ayat 6. Di mana lagi posisi kita? Siapa kita? Wahyu 1 ayat 6. Ayo, tumpet lamain multimedia. Wahyu 1 ayat ke-6. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible tegas. Terjemahan baru bukan raja-raja tapi kerajaan. Salah. Yang betul kita dibuat menjadi raja-raja, bukan kerajaan. Itu terjemahan baru. Oke, saya baca. Serta ngapain? Menjadikan siapa? Kita sebagai. Nah, saya nggak percaya. Saudara kan baca sendiri bahwa Kristus Yesus dan Bapa di surga sudah menjadikan kita raja-raja. Harusnya begitu benar, raja-raja. Wow, gitu loh, raja-raja. Aduh, loh, raja itu gimana? Apa itu sikapnya? Coba tunjukkan begini. Hei, bangun. Ada begini duduknya. Ya, bangun itu lihat. Raja, betul tidak? Serta menjadikan kita ini siapa? Raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapaknya. Stop. Kalau Dia Elohim kita itu raja segala raja, maka dalam hierarki pemerintahan kerajaan, raja harus berapa? Dalam struktur kerajaan dunia ini, raja harus berapa? 1. Yang lain pelayannya. Tapi dalam nama Yesus, sadarlah dan bangkitlah saudara. Ternyata raja segala raja tidak mau sendiri jadi raja segala raja. Dia ingin bagi buat kita semuanya yang percaya. Maka itu Dia mengangkat kita, dahsyat sekali. Ini yang kita harus bahas tentang antikris. Bicarakan yang asli, bicarakan yang benar, bukan si pendusta. Nah, yang benar itu menghargai kita, mengangkat kita, melantik kita setara dengan Dia. Dia dahsyat sekali. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim. Ini saya sangat terharu. Kok mau-maunya? Betul? Jujur ya, saya tanya jujur, saya jawab, saya minta jujur. Sejujur-jujurnya, pantas gak kita ini jadi raja-rajanya? Jawab. Tinggal bangun aja malas. Betul tidak? Bagaimana mau jadi raja? Raja kodok yang. Tapi Dia mengangkat kita, ini amanah. Jadi imam-imam bagi Elohim dan Bapaknya.
Bagi dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 10. Makanya itu saya tinggalkan nanti saya urusin dia. Ayo kita ngurus diri kita dalam posisi yang luar biasa. Engkau, siapa engkau di sini? Apa di surga? Telah atau akan? Ayo, telah atau akan? Berarti sudah selesai atau belum? Sudah. Telah apa? Menjadikan kita camat-camat dan lurah-lurah. Apa cepat? Menjadikan kita raja-raja. Ini dahsyat sekali. Amin. Luar biasa. Menjadikan kita raja-raja dan imam-imam kembali bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di semua bukan di atas bumi. Di atas bumi. Masih belum. Kalau saudara sadar jadi raja di atas bumi, nggak begini kayaknya itu harus. Diam saja, taat. Hebat sekali. Wahyu 11 ayat 15. Ayo, saya akan coba mengurut ini supaya tahu. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Maaf, sistem kerajaan, ya sistem kerajaan zaman dulu di mana saja. Setiap kali raja ada pengumuman penting untuk rakyat. Istilah dulu ngerti kata bulu balak, itu bahasa Melayu, tahu ya? Pasti akan diutus ke semua daerah. Ada yang pakai gong, zaman dulu pakai gong, ada pakai kentongan, tapi yang umum di Eropa pakai trompet. Nah, begitu rakyat mendengar trompet dengan nada atau tiupan yang berbeda, maka rakyat harus cepat kumpul. Yang kerja harus stop, semuanya diam, dengar, misalnya begitu. Di situ rakyat memperhatikan betul-betul. Apa ini pengumuman dari raja? Nah, saudara, di kitab Wahyu ada banyak ayat yang mengatakan, aku melihat malaikat dan meniup sangkakala. Maafkan saya, gereja lebih banyak membahas malaikatnya dan trompetnya, bukan beritanya. Betul tidak? Sibuk ngurus malaikat itu jangan. Yang kita sibukkan adalah berita apa dari malaikat-malaikat itu. Nah, dari Wahyu pasal yang ke-6 itu disebut malaikat pertama, terus malaikat kedua, terus malaikat ketiga, terus malaikat keempat sampai ke-6. Nah, sampai Wahyu 11 inilah malaikat yang ketujuh. Nah, saya lebih suka memperhatikan berita dari malaikat yang ketujuh, sebab ini yang terakhir. Tapi banyak gereja khotbah akhir zaman tentang malaikat pertama, ada kuda warna merah. Malaikat kedua ada kuda warna hitam. Saya lupa urutannya. Malaikat ketiga ada kuda yang berwarna belerang hijau kuning. Malaikat keempat ada begini, wah ngeri, di dunia ngeri. Nah, itu dikatakan antikris bekerja. Bukan. Lagi sekali bukan. Itu si perusak, itu si pembinasa keji, istilah Daniel. Itu si penoraka dalam surat 2 Tesalonika. Itu si Dajjal. Bukan antikris, bedakan. Jelas ya? Nah, malaikat ketujuh ada berita. Terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam surga. Artinya, begitu sangkakala dari malaikat ketujuh ditiup, maka seluruh isi surga itu bersukacita, berkekak membita. Wah, luar biasa ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Apa beritanya? Kerajaan. Coba aja. Kerajaan-kerajaan di mana?
di dunia ini akan apa? Menjadi milik Tuhan kita. Dan nah, siapa yang diurapinya? Kristus. Jadi jangan sibuk bicara antikris, bicara Kristusnya. Sang Kristus dalam berita yang terakhir, yaitu malaikat ke-7, akan mengambil alih seluruh pemerintahan dunia ini. Harusnya gitu loh, sesuatu motor diam saja, tepuk tangan dong. Masa ini nggak ngerti-ngerti? Masih mau bisa pulang ke sini. Sama sekali cara saya ngomong sambil semangat begini. Saya ulangi lagi ya. Tuhan ampun. Mendengar berita bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan yang diurapi, harusnya kita bagaimana? Tapi dengar, jangan cuma maunya, harusnya lebih lagi, sebab dia memerintah sendiri atau ngajak kita. Nah, ngajak kita, ini yang luar biasa. Maka itu pokoknya, itu harusnya. Awas ya. Pulang dari sini loyo lagi. Kamu tuli kita aja sudah. Bayangkan kita itu punya posisi sehebat. Dan setelah itu kalimat terakhir ini. Dan dia. Stop dulu. Kalimat sebelumnya ada dua pribadi. Lihat, Tuhan kita dan berarti dua. Maka itu jangan salah baca. Kata dan di sini itu untuk meyakinkan kita bahwa ada dia dan ada yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Kita semua. Setelah itu bersatu, koma, dan dari dua jamak menjadi tunggal. Dan dia, kitanya di mana? Ayo, kitanya ada di mana? Bersama dia. Ya di dalam dia itu. Kitanya di dalam dia itu. Karena sama nyatu. Berarti kita dengan dia ngapain? Akan memerintah. Memerintah sampai selama-lamanya. Nah itu dia, harus begitu. Awas kamu penakut-penakut lagi. Ini dahsyat. Saya lompat jauh. Wahyu 20 ayat 4. Ini luar biasa. Wahyu 20 ayat 4. Kemudian. Nah kalau ada kemudian menunjukkan apa? Itu artinya apa? Setelah ada banyak peristiwa macam-macam ya, yang disebut dari Wahyu 1 terus sampai Wahyu 19, kemudian artinya setelah selesai semua peristiwa yang tertulis di kitab Wahyu itu, kemudian maka itu menghadapi akhir zaman walaupun antikris nyata, jangan takut. Motivasi dan sikap hati kita harus benar bahwa kita tidak perlu takut pada antikris, sebab setan sudah kita kalahkan di bawah telapak kaki kita. Jangan lupa itu, ini dahsyat sekali. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan takut dengan kekurangan, kemiskinan, kelemahan, jangan takut, karena kita adalah raja-raja di bumi ini. Kemudian ini penting, Yohanes melihat apa? Takhta. Lu baca, melihat apa? Melihat takhta. Ini lu saudara. Coba saya baca di. Kemudian Yohanes melihat kursi-kursi. Ya, kalau kita baca kursi-kursi mikir enggak, dulu aku juga banyak kursi. Tapi melihat tahta-tahta, satu atau lebih. Nah, ini yang luar biasa. Kalau pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan yang diurapinya itulah gereja, harusnya tahtanya cuma satu. Ternyata tidak.
Ada banyak. Dan lihat apa lagi? Ada siapa? Baca, ada siapa? Mereka yang duduk di atas. Kenapa bukan dia? Raja kan harus satu. Tidak. Gereja ditetapkan sejak dulu menjadi pemenang di akhir zaman. Amin. Gereja ditetapkan sejak dulu menjadi pemerintah sebagai raja-raja atas bumi bersama Kristus. Maka itu di akhir daripada kitab Wahyu ini, kemudian aku melihat takhta-takhta dan mereka yang duduk di atasnya. Titik koma. Selanjutnya siapa? Ayo cepatlah. Mereka, siapa mereka di sini? Kita, saya yang menang. Akan ditelah atau akan telah diberi apa? Jangan dibilang diberi jalan protes. Diberi kuasa untuk apakah kalian menghakimi? Loh, apakah kalian menghakimi diberi kuasa untuk menghakimi? Untuk memerintah, untuk ngatur. Siapa itu? Loh, lupa lagi. Kita semua. Betul? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim, dan yang tidak menyembah binatang itu. Nah, kitab Wahyu tidak menyebut ini antikris, tidak. Binatang itu, roh itu, semuanya yang keluar dari bumi, ada kata antikris. Ya, yang tidak menyembah binatang itu maupun patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, kita nggak bahas masalah ini, itu hal kecil. Supaya ini kita semua menang, atau? Nah, ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Jangan berulang mereka. 1, 2, 3. Saya hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ini yang kita harus tunggu-tunggu. Amin. Pulang dari sini jangan lupa. Amin. Karena kita punya otoritas untuk memerintah di bumi bersama Kristus. Masih ada lagi ayat-ayat tentang pemerintahan ini. Nah, bayangkan begitu kurang ajarnya si antikris, membohongin kita, hanya sibuk ngurusin dia, ada yang lebih penting. Loh, betul tidak? Jadi janjian mulai hari ini jangan sibuk dengan antikris. Setuju? Sibuk dengan Yesus. Berapa ayat lagi? Ya, Wahyu 3 ayat 20, ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Oh, masih sore, saudara. Baru jam 17.49. Loh, jam mana? Saya pakai jam Turki. Jadi masih sore toh? Baru jam 6.05. Pakai jam Turki. Oke. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang menang, kepada yang menang itu akan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk duduk bersamaku di takhtaku. Oh, ini harus sukacita. Diajak duduk bersama Kristus, tangannya diam saja. Awas. Ini dahsyat sekali. Maka itu mulai hari ini jadilah pemenang. Menang atas ketakutan, khawatir masa depan, takut tidak punya jodoh. Itu kekalahan juga. Awas. Takut miskin, takut nggak bisa makan, kalah, nggak bisa tidur, kalahkan semuanya itu. Sebab saudara dan saya harus jadi pemenang. Setelah kita menang, kita diberi kuasa untuk duduk bersama-sama Kristus di tangannya. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di takhta. Jangan jawab, kalau gitu kita pampu-pampuan. Enggak. Artinya ini membagi kuasa yang sama, otoritasnya sama loh, saudara. Ini dahsyat sekali. Amin. Jadi betul-betul kita ini orang hebat.
Amin. Bukan untuk menghibur diri, tidak. Lukas 12 ayat 32. Ayo, udah, saya harus stop ini karena jamnya. Tapi masih banyak ayat. Perjanjian lama juga ada janji-janji yang luar biasa. Janganlah takut. Berarti kita ini penakut. Betul? Sebagai manusia. Tapi perintahnya, janganlah takut. Yesus Kristus Tuhan memberitahu, janganlah takut. Siapa? Kawanan kecil. Kita ini minoritas. Kenapa kita tidak boleh takut walaupun kita minoritas? Karena Bapamu. apa arti kata karena di sini? Jangan dulu Bapak, karena dulu kita bahas. Apa arti kata karena di situ? Nah, yuk, kata karena itu menunjukkan apa? Alasan. Bahwa ini alasan kita nggak boleh takut. Karena apa nggak boleh takut? Ayo baca, karena Bapak kita berkenan memberi apa? Duit? Tidak. Memberikan kerajaan itu kepada kita. Saya pernah mikir, saya pertama kali dapat pewahyuan ayat ini kira-kira tahun 74. Saya bilang nggak mungkin. Tahun 74 saya masih cukup muda. Nggak mungkin diberi kerajaan. Begini ilustrasinya ya. Tahun 74 itu pertama kali dalam hidup saya punya motor Yamaha BB waktu itu. Saya sayang itu benda berharga buat saya. Tahun 7. Saya masih ingat saya beli harganya kira-kira 113.000 kira-kira. Ya. Begitu saya dapat itu, Tuhan beri ilustrasi. Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Begini, satu hari ada di antara kita, harta yang paling berharga buat kita satu-satunya adalah motor yang kita beli tahun 74. Berarti kalau sekarang, sampai sekarang ada harganya nggak secara umum? Maksudnya bukan barang antik ya, bukan itu, nggak ada harganya. Oke, tiba-tiba saudara di Makassar mendadak ada berita mama sakit di Toraja. Panik, harus pergi meninggalkan Makassar dan motor butut ini tadi. Nah, satu-satunya orang yang ada dekat saudara hari itu adalah tetangga saudara. Tapi ini mantan maling. Dengar ya? Pelan-pelan dulu. Tapi selama 20 tahun terakhir dia nggak pernah ketangkap lagi karena nggak pernah maling. Berarti dia sudah bertobat. Pertanyaan saya, saudara berkenan nggak nitipkan kunci motor butut ini kepada mantan maling? Ini kejam semua. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Kira-kira akan mikir nggak kalau nitipin motor, kunci motor ini mantan maling? Ngerti ilustrasi? Bukankah kita mantan maling semua? Tersinggung. Lu betul nggak? Ayo kita ini mantan maling nggak? Pura-pura. Iya atau tidak? Coba jawab. Bukan iya. Mungkin masih ada malingnya di sini, siapa tahu. Maaf. Tapi ini yang kita harus kagum. Bapamu berkenan memberikan kerajaannya itu kepadamu. Luar biasa. Oke, saya beri contoh kedua. Pasti sehebatnya Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Yassin Limpo, dia punya teman dekat kan? Punya teman dari anak-anak saya kecil. Nah, misalnya di Makassar ini ada temannya Pak Gubernur, TK 1 kelas, SD 1 kelas, sampai lulus SMP 1 kelas, lulus SMA 1 kelas, kuliah 1 kelas, lulus semua, pokoknya bersama-sama. Mungkin nggak suatu hari, entah terjadi apa, Pak Yassin Limpo itu mikir, aku mau 3 hari aja nggak jadi gubernur. Terus dia bilang pada teman baiknya, mau gantikan 3 hari saya jadi gubernur. Mungkin nggak? Mungkin. Masa? Kenapa kok tidak? Teman baik loh. 3 hari kan nggak lama. Mungkin tidak. Atau beginilah presiden.
Karena presiden kita yang sekarang ini sangat rendah hati, sangat merakyat. Betul? Pasti Pak Jokowi punya teman baik. Sama, saya naikkan lagi. Mungkin nggak Pak Jokowi bilang ini, tolong ya gantiin aku 3 jam aja jadi presiden. Mungkin nggak? Nah, tahu ilustrasi ini? Saya kagum pada firman ini. Mengapa Elohim kita berani berkenan memberikan apanya? Loh, memberikan kerajaan. Ingat, tadi gubernur hanya perlu waktu 3 hari, presiden cuma 3 jam. Itu nggak mungkin. Tapi kalau diberikan artinya, loh aja kalau diberikan artinya, aduh susah benar. Kalau Bapa di surga berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita, itu artinya ya jadi raja gitu loh, susah bener. Jawab Pak, pasti susah bener. Ya jadi raja gitu kok. 3 jam, 3 hari, selamanya. Oke, kita lihat sebesar apa otoritas kerajaan. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Pokoknya saudara mulai hari ini kita pulang jadi orang yang berubah. Jangan hidup yang aneh-aneh, yang sederhana gampang. Enggak. Kalau kita ini raja-raja, ingat ada banyak rakyat kita harus urus di sekitar kita. Amin. Ada banyak rakyat yang harus urus di sekitar kita. Ini yang kita harus tahu. Oke. Dan aku bagaimana? Menentukan kerajaan bagi kita. Apa kata lain menentukan? Cepat, apa kata lain menentukan? Apa? Memberikan. Apalagi cepat? Menetapkan. Apalagi? Menyerahkan kekuasaan. Wah, kerajaannya bukan wakil. Ini luar biasa. Dan aku menentukan kerajaan bagi kita, bagimu. Sebagaimana siapa? Bapakku menentukannya bagimu. Berarti otoritas kerajaan yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh Sang Kristus, nggak bicara antikris, sama atau tidak? Sama. Nah itu dia, kalau sama itu jangan itu aja saja sama kok. Dahsyatnya ini saudara, ayo kita itu. Nah saya akan akhiri. Mempunyai otoritas sebesar ini bukan untuk sok-sokan, gagah-gagahan, betul? Bukan untuk pamer, tapi untuk melayani. Karena di luar kita ada banyak rakyat yang perlu raja yang hebat. Amin. Di luar kita ada banyak manusia yang hampir tiap hari saudara, ada saja yang Tuhan berikan kepada saya untuk hidup ini sebagai seorang raja yang punya otoritas. Saya bagikan. Tadi ini kami masuk hotel ada kasus lucu. Karena saya masih ada urusan di lobi, istri saya masuk dulu dengan bellboynya bawa barang kami. Setelah saya selesai masuk, loh kok kamarnya masih gelap? Barang istri saya nggak ada, barang saya juga tidak ada. Nah padahal waktu saya di lobi, saya melihat bellboy itu sudah turun, sudah keluar. Nah saya telepon diri saya sampai berapa kali nggak diangkat. Ternyata dia sudah sibuk di kamar mandi, masuk kamar lain. Lu ini bagaimana ceritanya? Nah ketika saya lagi bingung, saya tanya siapa, telepon gak diangkat. Ada seorang karyawan hotel. Nah saya tuh suka baca nama orang di dada. Maka itu tolong ya saudara ketemu saya. Ingat dari Pak Kamal ya, pagi-pagi turun kan ada seminar. Ketemu cleaner, saya sapa, saya tanya namanya siapa. Itu kebiasaan saya. Tadi juga sama, masuk ketemu, saya tanya namanya siapa. Baca, nama di dada itu bukan untuk hiasan, tahu? Supaya kita panggil nama orang itu sesuai namanya.
Amin. Saya punya kebiasaan, saya kencing di mana saja, dan kalau ada cleanernya di situ dibersihkan, saya pasti bilang terima kasih sudah bersihkan tempat ini. Awas engkau cuek. Betul? Itu berdosa besar. Saya punya kebiasaan, kalau di acara-acara orang-orang kaya, entah di gereja, entah di acara apa saja, biasanya orang kaya yang punya anak kecil pasti bawa babysitter, betul tidak? Sapa babysitternya, tanya namanya, hargai orang ini. Oh enggak, amin. Kalau tidak engkau raja sombong gitu. Betul? Harga. Nah, saya lihat namanya Sadrak. Oh, pasti kau raja. Saya bilang sholat, datang. Terus saya tanya, Sadrak, bisa tolong nggak istri saya di mana? Loh, tadi saya lihat Pak sudah masuk kok. Yaitu ini kamar ini kosong. Kan dapat kunci 2. Iya, di mana ya? Nah, terus dia bilang juga, iya Pak, saya sudah lihat teman saya Belbon itu sudah turun. Saya juga lihat. Ada di mana ini? Akhirnya dia turun karena saya nggak tahu ada di mana. Begitu dia turun, dia balik, dia tertawa. Kenapa? Ternyata salah masuk kamar di 403. Lah masalahnya, pakai kunci apa ini kok bisa 403? Nah, ketika bellboy ini pakai kunci yang 407 nggak masuk-masuk, ternyata dia turun ke lobi. Bilang salah, ini 403. Berarti resepsionis yang salah. Ngapain dikasih kunci 403? Nah, saudara, bukan soal itu. Setelah dia nolong, kami ketemu. Istri saya kembali bereskan semua. Saya bilang, Sadrak, saya ngomong sesuatu. Dia kaget. Tapi karena jam kerja, saya nggak boleh ganggu. Langsung saya minta nomor teleponnya. Dia kagum. Saya melayani banyak tamu Pak di sini. Tapi kenapa Bapak beda? Bapak bisa memperhatikan saya sampai seperti ini. Saya bilang, karena Yesus Kristus Tuhan yang memberitahu saya tentang hidup. Kita harus jadi berkat betul-betul, katakan amin. Untuk hidup ini. Hari Jumat kemarin kami tiba di Surabaya, Jumat. Nah, karena cuma semalam saya nggak bawa koper, saya cuma bawa ransel. Begitu saya buka baju saya, lecek akhirnya. Nah, padahal sore saya mau pelayanan. Saya telepon ke housekeeping untuk tolong setrikakan. Nggak lama datang petugasnya. Istri saya masih mandi. Begitu saya buka, langsung saya baca namanya, Tegar. Wih, saya belum pernah ketemu ada orang namanya Tegar. Tapi yang luar biasa, Roh Kudus bicara. Tolong dia, walaupun namanya Tegar, tapi dia nggak tegar sama sekali orang. Kok tertawa? Nah, itu masalahnya. Tapi karena saya, maafkan saya, karena saya seorang yang punya otoritas raja, saya harus bicara. Tegar, maafkan, saya harus ngomong. Namamu keren, Tegar. Tapi jangan marah ya. Kamu itu tidak tegar sama sekali. Dia nggak tertawa kayak saudara begitu. Wajahnya berubah. Nah, wajah berubah, dia kaget. Langsung saya teruskan apa yang Roh Kudus berikan. Karena saya punya otoritas untuk bicara kebenaran. Di mata teman-temanmu, Tegar, kamu itu dapat pujian, kamu itu hebat, kamu suka menghibur, kamu disukai teman-teman. Tapi kalau sudah sendiri waktu malam, kamu sering nangis, merenungi nasibmu, air matanya mulai keluar. Terus dia bilang, Bapak dukun ya? Bukan, raja dukun. Oke ya, dia bilang saya dukun. Ini masih ngomong di depan pintu, baju saya belum serahkan. Dan yang menyebabkan kamu tidak tegar karena kelakuan ayahmu sejak kamu kecil. Woi, makin nangis. Baju saya letakkan di karpet, saya peluk dia. Kebetulan orang itu atas nama ayahmu Tegar, Bapak minta maaf karena Bapak menyakiti kamu
Selesai, dia ngomong begini, Bapak ini orang pertama yang berani negur nama saya. Dia bilang begitu. Tapi betul kok, iya. Udah, kita gak tahu kapan ketemu lagi. Tapi saya pesan, Nabi Isa yang ada di kitab suci, yang saya sembah sebagai Tuhan, itu yang mengasihi kamu. Saya cuma tinggalkan. Saya enggak. Ayo kita jadi berkat. Hari Kamis baru tiba dari Balikpapan di Jakarta. Ya, Jumat saya ke sana, kami ke sana. Nah, dari bandara kayak tadi pagi, dari bandara langsung ke seminar. Dari bandara Cengkareng langsung ke Kelapa Gading Trade Center karena ada seminar. Nah, saya harus ganti baju dulu, cuci muka dulu karena dalam perjalanan jauh. Begitu saya mau masuk ke toilet, saya lihat ada 3 cleanernya sedang duduk. 3 laki semuanya. Saya tahu itu jam istirahat. Acara jam 6, ini setengah 6 lewat dikit. Saya dekati mereka. Nah, saya sapa. Saya dekati mereka. Apa kabar kalian? Capek Pak? Ya pasti kamu kerja. Oke, berapa orang teman-teman di lantai ini? Saya nggak tanya lantai-lantai lain, nggak, jangan lantai ini saja. Ada 8 Pak. Oke. Belum makan? Belum. Maaf ya, saya cuma cerita. Karena otoritas raja yang Tuhan berikan. Saya keluarkan uang 50 ribuan, 8 lembar. Mereka bengong. Betul-betul bengong. Buat makan, bagikan. Saya masuk ke toilet, saya bereskan semua. Nah, saya dengar salah satu ngomong, di lantai itu ada 4 gereja, catat. Pakai satu toilet yang sama, karena satu lantai. Salah satu berkata, baru kali ini ya, ada pendeta yang mau khotbah perhatikan kita. Saya beri perhatian untuk orang-orang seperti itu. Maka itu saya ulangi, jangan jadi raja yang sombong, awas. Amin, jangan jadi raja yang sombong. Satu-satunya bandara yang paling sering saya naik turun adalah Bandara Hasanuddin. Ya habis transitnya ke Papua mesti lewat sini. Kalau saya ikut saya masuk Bandara Hasanuddin, dari tukang sapu, cleaner, satpam, bagian X-ray, saya punya teman banyak. Serius. Kalau saya datang mereka nyambut aku, sampai porternya yang ngangkut balik. Serius, saya bersahabat dengan mereka semua. Maka itu di antara kafe-kafe, ya warung-warung itu ya tempat makan, itu paling suka di bandara. Kalau ketemu saya, Pak nggak delay Pak, pesawatnya nggak delay. Kenapa tanya delay? Kenapa? Ini kebiasaan saya. Kalau saya pesawatnya terlambat, saya akan cari salah satu tempat makan. Nah, saya akan panggil. Orang lapar kan kelihatan dari wajahnya. Nah, saya akan panggil. Entah itu cleanernya, satpamnya atau apa. Ayo makan dulu. Saya ngomong tentang kehidupan, tentang mengampuni, tentang kebenaran. Apa saja yang mau tunjukkan. Selesai, kembali kerja, panggil temanmu yang lain. Nah, yang punya warung sana enggak kalau saya delay? Maka itu kalau mereka tahu saya delay, kalau mereka tahu saya datang enggak delay Pak? Enggak, saya bilang begitu. Delay terus. Loh, serius. Dan saya mau bersahabat dengan mereka semua. Untuk saya berbagi dalam hidup. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya diberkati berlimpah-limpah. Dan saya ingin berbagi. Mau melakukan tugas itu juga, maka jangan egois hidup ini. Kalau jalan lodor aja, nggak nolengin orang ini semuanya, kamu anggap kacang semua itu. Disapa aja tidak, awas. Itu kebiasaan saya. Menyenangkan hidup seperti itu. Punya sahabat banyak. Jelas ya? Jadi otoritas kita sama nggak dengan Tuhan Yesus? Ayo kita berkati dunia ini. Amin. Ayo kita berkati dunia ini. Maka itu jangan sibuk dengan antikris, sibuk dengan Kristusnya itu. Amin. Ayat terakhir. Lalu saya betul-betul selesai. Sudah jam berapa ini? Berapa
Oh belum, dikit lagi ya, dikit lagi. Ayo ayat ini jadi perenungan buat kita semua, supaya ke depan ini, di tahun yang baru ini, betul-betul otoritas raja itu jadi kenyataan buat kita semuanya. Amin. Kita buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku, ayo baca. Nah, siapa Kristus itu? Yang diurapi. Oke? Jadi kita nggak bahas antikris, karena dia pendusta. Yang kita bahas adalah Kristus yang akan datang lagi sebentar. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pulang dari seminar tentang antikris, maka saudara dan saya harus hidup seperti Kristus. Ini perintah. Karena bagiku hidup adalah yang diurapi, adalah Kristus. Hidup kita bukan untuk antikris, setuju? Betul? Hidup kita bukan melayani antikris. Ingat itu. Maka itu mulai hari ini, kecilkan antikris, tinggikan Kristus. Amin. Itu yang penting. Anak-anak muda, engkau punya banyak teman, selamatkan mereka dengan otoritas raja dalam dirimu. Jangan ikut rusak bersama mereka. Kalian semua setuju? Para pengusaha, para karyawan, para yang sudah pensiun, masih nggak bilang pengangguran, maaf. Gunakan otoritas Kristus itu, amin. Karena bagi kita hidup adalah Kristus, artinya jalani hidup Yesus, ikuti pola Yesus, lakukan yang Kristus kerjakan, amin. Oke, sebutkan 5 hal saja. Apa yang saudara tahu yang Kristus telah kerjakan di dunia? 5 hal cepat. 1, menyembuhkan. 2, menyelamatkan. 3, apa? Membangkitkan. 4, sudah menyembuhkan. Jangan ulangi lagi. Yang belakang-belakang jawab. Ayo. 4, apa? Memberi makan. Itu saya tunggu. Nomor 5, memulihkan. Oke, kita bahas. Ini yang Kristus buat. Padahal ada banyak toh, tapi saya batasi 5 saja. 1. Apa tadi? Saya lupa yang pertama. Menyembuhkan. Oke, ingat. Kalau kita tidak menyembuhkan, berarti kita menyakitkan orang. Itu saja. Betul tidak? Ayo, mana kita buat? 2, menyelamatkan. Sudah kita buat untuk keselamatan. Ayo. Yang ketiga, memberi makan. Ingat, kalau kita nggak memberi makan orang, berarti kita makan orang. Itu saja. Karena nggak beri makan. Oke. Nomor 4, memulihkan, membangkitkan. Nah, hidupkan orang. Beri semangat, beri harapan. Yang kelima, memulihkan. Banyak orang yang hancur hidupnya. Ayo kita pulihkan mereka. Tanggal 6 Januari yang lalu, Tuhan memakai saya sebagai seorang yang punya otoritas ini. Ada satu keluarga dengan 4 anak ditinggal suaminya, dan anak yang kedua dibawa suaminya, maka anak pertama, ketiga, dan keempat dibawa istrinya. Muslim, namanya Sarina. Tadinya saya nggak kenal, mereka tinggal di Samarinda. Tapi ada orang yang kenal dia dan orang itu kenal saya. Orang itu cerita, saya itu mau nolong tapi nggak mampu. Saya cuma tanya Roh Kudus. Saya punya otoritas, saya menggunakan otoritas itu. Ya udah, akhirnya menggerakkan saya. Jadi saya bantu biaya sewa kontrakannya, kosnya itu. Ya saya cuma mampu rumah kecil dengan 4 orang, nggak bisa lebih dari itu. Buat mereka cukup lah. Biaya anaknya juga untuk sekolah. Tapi lama-lama saya bilang, anakmu tambah besar, biaya tambah banyak, saya nggak sanggup. Ayo ikut ke Papua, ke Nabire, kami punya sekolah. Anakmu bisa sekolah gratis, sekolah kami, dan kamu bisa bantulah, entah di asrama atau di mana. Mikir-mikir, karena orang tuanya yang ada di Tenggarong
itu melarang. Aduh kok jauh Papua. Akhirnya Desember kemarin awal dia memutuskan, ya sudah, saya ikut jajakan Nabi. Hapus kalau begitu. Bereskan surat-surat sekolah anakmu. Nah, dia minta kalau bisa sebelum tanggal 7. Kalau tanggal 7 berarti harus bayar lagi setahun. Saya nggak mau. Ya udah, kamu siapkan. Saya harus cari uangnya dulu. Nah, ternyata saya dapat info tanggal 6 ada kapal Labobar dari Balikpapan ke Nabire. Wih, kok bisa pas sekali. Tanggal 7 harus keluar. Jadi tanggal 6 pagi saya sewakan mobil, charter mobil, 4 orang dengan barang-barang berangkat ke pelabuhan Balikpapan. 3 hari yang lalu, bukan minggu yang lalu, hari Kamis jam 11 malam mereka tiba di Nabire. Arti maksudnya, seorang raja punya otoritas selamatkan sebanyak-banyaknya orang. Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan. Maka kalau kita hidup itu sebagai Kristus, maka kalau mati adalah jawab, kalau mati adalah keuntungan. Ini yang luar biasa. Luar biasa di mana? Logikanya orang bicara untung ya waktu masih hidup. Lo betul atau tidak? Masa bicara untung waktu mati? Tapi ini firman. Kita akan dapat keuntungan waktu mati kalau hidup kita adalah Kristus yang diurapi, bukan kita bicara saintis. Amin. Ayo kita berubah. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara sabar betul untuk mendengar pelajaran ini. Jadi terangkan kepada teman-teman kita, saudara kita, jangan salah. Sampai jumpa lagi. Selamat tahun baru.